Nggih. Lanjut, nggih. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore Bu dan Bapak. Selamat sore, Bapak. Gimana kabarnya kemarin? Kemarin. Sekarang. Alhamdulillah. Sehat, Bapak. Syukur. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini persiapan terakhir ya, karena besok sudah full. Nah, tapi saya sebenarnya mau ngoreksi, tapi ya ternyata yang tugas yang kemarin masih banyak yang belum. Tugas hari ini juga masih banyak yang belum. Wah, berarti yang mau dikoreksi yang mana itu? Apa, Pak? Apa pada pulang kampung Pak ya? Saya sudah semua loh, Pak. Ya, yang sudah, yang belum. Ini yang belum masuk siapa ini? Kok satu ini? Oh, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Oh iya, sudah semua loh, Pak. Coba dicek Pak Ketuan. Oh, sudah sekarang. Sudah, Pak. Oh, sudah masuk. Ini siapa ini? Yang baru masuk itu. Saya sempat keluar, Pak, ada error. Oh, error tadi ya, Mbak. Nggih, laptopnya. Nggih. Terlempar ya? Nggih. Oh, pakai sayap. Terbang, Pak. Oke. Nih. Jadi saya itu agak sedikit bingung. Nah, coba Mas Irfandi bingung nggak itu? Iya Pak, berikan. Nah, nggak apa-apa ya, sebetulnya ya nggak apa-apa ya. Nah, saya itu masih menemukan dari untuk kelompok 8 ini, angkatan 8 kelompok 1 itu masih menemukan yang kemarin yang sudah koreksi yang kemarin yang ke-18 sudah belum? Sudah di Saya belum, belum? Pak. Yang banyak berapa? 5 orang yang mengirimkan kok untuk yang ke-18 loh itu, belum yang 19. Tuh. Saya koreksi kemarin itu, hari Minggu Ya, saya koreksi, hari Senin saya koreksi itu masih baru 5 orang. Nah, tuh. Nah, dari itu masih saya temukan seperti ini Bu dan Bapak, nggih, perhatikan baik-baik. Nggih. Ini hanya sekilas saja. Jadi
Kelihatan nggak nih? Iya, Ya, Pak. kelihatan. Di Bapak Ibu nanti judul usahakan semuanya menggunakan huruf besar. Atau huruf kapital, ngoten nggih? Oke. 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 Yang kedua, kalau harus ada singkatan, maka harus ada penjelasannya dulu. Model orogan, model sorogan, delosor. Delosor itu model sorogan. Institut Islam Swasta, IIS, daerah Sulawesi Utara, Dahlia, jadi IIS Dahlia itu. Jadi kalau harus ada singkatan, maka kepanjangannya dulu ditulis, baru ada singkatannya. Oke. IAIN ditulis dulu, Institut Agama Islam Negeri dulu, baru dalam kurung IAIN. MA dan sebagainya. Konfirmasi Bapak. Oke. Tadi yang saya kirim, yang saya upload di tugas itu belum ada seperti ini. Terus setelah baca ini kan sudah nggak bisa ditarik, itu yang saya sudah kirim. Tapi yang punya Kenapa saya yang sekarang ditarik? sudah nggak bisa, Ditiup. Pak. Nanti kalau ditarik nggak bisa ditiup. Sekarang sudah saya ganti seperti ini, Pak. Oh. Makanya kan ini kan pagi-pagi untuk dengan ngupload kan biar dicek dulu ini, kan gitu loh. Karena saya Ya, tangkap, Pak. oh masih ya gitu ya. Tadi kan ini yang digunakan untuk di tugas harian pakai ini. Iya. Oke. Tersimpan Pak Matrofi. Kalau dengan ngupload dulu, sekarang pertanyaannya buka tadi tugas jam berapa? Yang hari ini, Bapak. Ya, kalau bukanya Terus, pagi nggih. pasti bisa memperbaiki. Tapi kalau mengupload dulu baru buka ya beda lagi. Buka ini, tapi pas baca awal itu nggak ngeh, Pak. Baru baca lagi setelah upload. Nah iya, karena harusnya kan tugas dulu dilaksanakan. Yeah. Pak. Iya. Yang kedua, ini perhatikan baik-baik. Di latar belakang hindari ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan loh ini. Di koreksi juga saya sampaikan. Kalau di latar belakang itu hindari untuk yang pemerian atau perincian ke bawah seperti ini. Tapi kalau terpaksa gunakan ke kanan ini. Gitu. Dalam satu paragraf. Bisa dipahami nggih? Iya. Jadi sekali lagi hindari yang seperti ini. Ini. Tapi gunakan yang sebelah ini ke sini. Tugasnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Kalau misalnya IAIN itu nggak boleh disingkat, terus program studinya nggak boleh disingkat, itu nantinya panjang banget nggak masalah, Pak? Misalnya ya, saya itu ya. Bukan nggak boleh disingkat, boleh. Tetapi pertanyaannya sekarang, ya kalau yang baca itu sudah paham tentang IAIN. Meskipun di bawah, misalnya di bagian latar belakang kita kasih penjelasan IAIN itu apa. Kan tadi judul, kalau Nggih, yang tadi nggih. judul. Nggih. Jadi yang tadi judul, lah sudah, judulnya sudah belum? Kita Judulnya sudah masuk latar belakang. Nah, kalau di latar belakang, ini yang kita tekankan di sini. Ya, yaitu kaitannya dengan pemerian ini. Ini pemecahan gini loh. Ini. Hindari, gunakan ini. Ngerti nggih? Nggih. Nah, kemudian kalau nanti harus ada singkatan, buatkan pecahannya dulu seperti ini, baru singkatan. Bawahnya, kalau ada kata-kata seperti itu lagi, boleh langsung menggunakan singkatannya. Boleh. Sehingga orang tidak tertipu. Lah ini kalau IIS Dahlia coba dikira, kok ada namanya IIS Dahlia? Ternyata IIS Dahlia itu Institut Ilmu Swasta, Institut Islam Swasta, daerah Sulawesi Utara. Pikirannya IIS Dahlia penyanyi. Nah, ini bisa dipahami nggih?
Y. Oke. Berikutnya, ini perhatikan. Jika ada pernyataan berikut, berdasarkan uraian di atas solusinya, setelah kalimat ini selesai, titik sudah. Jangan ada kalimat lagi. Oleh karena itu, titik udah satu kalimat selesai sudah. Jangan oleh karena itu terus, maka dengan demikian oleh sebab itu dan terus malah satu paragraf lagi. Oh sudah, oleh karena itu kok masih satu paragraf. Oleh karena itu berdasarkan, maka dari itu dengan demikian itu sudah merupakan kesimpulan. Maka itu merupakan bagian akhir. Kalau jenengan di sini umpamanya ini berdasarkan uraian di atas solusinya adalah sudah, titik selesai ini. Sudah. Jangan dibuat tambah kalimat lagi. Nanti kayak orang pidato. Bapak Ibu, ya, akan kita akhiri segera pertemuan kali ini. Jadi dengan demikian maka dari itu terus balik lagi. Akan segera kita akhiri, maka dari itu dengan demikian terus nggak rampung-rampung. Padahal udah dengan demikian. Oke? Oke. Bisa dipahami? Masuk, Pak, masuk. Masuk. Yang Masuk. kedua berikutnya, ini untuk tujuan. Saya ulangi, RA sudah dilaksanakan belum? Belum. Kalau belum, di sini kalimatnya untuk mengetahui Untuk mengetahui. pelaksanaan model umpamanya. Tapi kalau nanti sudah dilaksanakan untuk menggambarkan pelaksanaan. Bedanya pada kata menggambarkan sama mengetahui. Nah. Saya ulangi, ini kalau RA-nya itu pakai ini. Tapi kalau nanti sudah dipraktekkan pakai ini. Tujuannya berarti diganti nanti ya, Pak? Kok Kalau- diganti? Loh, Begitu? kalau sudah Kata-kata depannya. kalau Oh sudah RA, iya, nanti kalau sudah dilaksanakan. lah iya saya bilang gitu kok. Nah, ini belum. Sabar. Oke. Oke. Jadi sekali lagi, nanti kalau ditanya, di sini ada yang bertanya, ini kalau untuk mengetahui pelaksanaan, ya kan belum dilaksanakan, maka hanya kita mengetahui pelaksanaan itu seperti apa. Kan begitu. Nah, Oke. kalau di sini, ini kita menggambarkan pelaksanaannya kan sudah dilaksanakan. Sudah, nah, sampaikan, koyong ngopo, kan pelaksanaannya, kan begitu. Jadi digambarkan. Oke. Lanjut. Nah, ini saya hanya minta untuk konsistensinya. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini menggunakan angka ini, ya gunakan ini semua. Tapi kalau ingin gunakan ini yang merah, jangan sampai ini ada seperti ini, terus di sini angka 1, terus di sini begini. Ini namanya nggak konsisten. Ya, Itu. masuk. Oke, masuk ya. Oke. Masuk. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, termasuk di antara ini. Ini D turunan ke sini. Titik sini ke sini. Ini kan rapi nulisnya. Iya. Wah, ini kadang-kadang ini ada di sini, ini ada di sini. Yo. Tuh saya benahin punya berapa orang itu. Saya benahi satu persatu. Ini sampai anu tuh. Semalaman sendiri loh itu memperbaiki itu. Iya, Pak. Lama itu. Punya Mas Ervandi, iya enggak? Ada yang kalau kerasa, ada yang kerasa tuh. Insya Allah saya kalau itu cukup kan, Pak. Cukup. Oke, nanti jadi itu perhatikan baik-baik. Berikutnya sudah selesai, langsung ini ruang lingkupnya sudah ya. Oke, langsung masuk. Nah, jadi langsung masuk ini. Kalau Bapak Ibu ada yang masih menggunakan ini model dulu. Kita kan nggak pakai ini, kita pakainya ini. Tuh, mana? Coba, ayo. Pakai modelnya ini. Isu hubungan dengan itu atau prinsip ASN baru alasan. Kalau ada yang pakai ini lama, model lama. Ayo Ini model cek. dulu. Yang merah-merah. Iya, Pak, sudah kita sesuaikan, Pak.
Yang ada yang sudah tak kasih contoh formatnya ya. J, Pak. Ya. Sudah tas kayak gitu. Saya yang bingung begini, sing ngajar iki sopo ini kok pakai ini gitu loh. Ini lucu. Oh, Mas Erwandi ketawa sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi setelah ini kemudian ke sini. Nah, oke, setelah itu baru masuk. Sekali lagi ini tidak usah dipakai, langsung ke sini. Nah, kalau ada yang menggunakan isu pokok, saya ini tidak merekomendasi loh ini sebetulnya. Tapi ada yang pakai ini. Isu pokoknya ini, contohnya ini, lemahnya daya tawar lulus prodi dan sebagainya. Nah ini intinya apa? Di sini intinya. Nah banyak yang ketemu itu di sini malah diwalik. Loh. Jadi ini yang ada di sini malah taruh di sini, ini malah ada taruh di sini. Ini salah. Banyak yang terjadi begitu. Makan G. J. Ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Lanjut. Nah, yang berikutnya ini. Masih ada yang ketemu. Nah, APKL itu tidak menggunakan angka, tapi menggunakan Plus tanda. minus. Nah, nih. Oke. Berikutnya, kalau sudah di sini saya sudah minta tolong berkali-kali. Tuliskan dulu ini ke sini. 3 hasilnya. Baru masuk ke sini 3. Hasil 3 ini 1 di sini. Gitu. Alat berpikirnya kan begitu. 5 jadi 3. 3 Jadi jadi 1. Nah ini banyak yang tidak diisi sini. Ini banyak yang tidak diisi. Oh, punya saya tak isi, Pak. Oh, diisi ya? Ya syukur. Iya. Ya. Ada. Tapi itu Oke. yang APKL tidak pakai plus minus, Pak, tapi pakai checklist itu Oh, enggak cetak. apa-apa, tidak apa-apa. Masalah. Tidak apa-apa. Intinya adalah jangan pakai angka. Pakai angka. Nah, kenapa Ya, plus siap. minus ini? Kalau dengan pakai checklist itu kurang tepatnya apa? Ini kan positif, ini positif, Ya. positif, ini negatif. Berarti yang paling banyak positif. Positif. Nah, pertanyaannya kalau cek apa? Katanya apa checklist? Checklist, checklog. Terserah, Iya, Pak. Pak. Nggak apa-apa. Tapi Tidak apa-apa. Kan penting yang kau paham ya. di materi itu kan pakai checklist, Pak, yang dulu itu, yang Iya, isu tapi yang kontemporer. menjadi Ya. pertanyaan kan gini. Ini, pakai checklist. Pertanyaannya, ini terus yang negatif pakai apa? Pakai kayak gitu juga negatif. Nah, kenapa di sini negatif, di sini checklist? Kan gitu. Iya. Gak apa-apa. Jadi yang Oke, penting siap. paham. Ngerti nggih? Siap. Tidak usah jadi masalah. Oke, berikutnya. Ini selesai. Sudah itu. Kemudian muncul satu adalah satu. Nah, dari sini munculnya baru di sini kelihatan. Loh, Isu. ini Ya. banyak juga yang tidak Ya. sama seperti ini. Padahal sudah kita bahas dari awal loh. Ada juga gitu. Dapatnya dari mana ya gitu ya. Nah, setelah saya telusuri ternyata apa? Nurun gone kancane tahun 2019. Nah, Iya, memang Pak. tahun 2019 pakai itu. Itu. Oh, Tapi berarti nurun juga ada carane ya, Pak? Oh, ada. Dulu kan nurun. Nurun nggak tahu caranya ya akhirnya kepentok-pentok sendiri. Iya, keblinger ya jadinya, Pak. Masuk. Oke, kalau sudah ini selesai, jadi Bapak Ibu ini diperhatikan ini. Yang penting kata kuncinya di sini, pelaksanaan ini. Lanjut. Nah, ini teorinya di sini. Ini juga masih banyak yang tidak muncul seperti ini. Nah, ini. Tidak konsisten itu tadi ya, Pak?
Ya, termasuk diantaranya untuk teori yang ini kan ada yang tidak ada. Terus saya buatkan lagi di bawahnya begitu. Oke, ini kalau sudah ini baru masuk berikutnya adalah perhatikan ini yang ini. Ini kosong apa isi? Kosong, Pak. Kosong. Kosong. Jadi ini kosong. Kosong ya. Nah, ini banyak terisi. Jadi untuk persiapan itu tahapannya ini. Gitu loh. Kenapa ini hanya persiapan saja? Kalau ini kan kegiatannya, kenapa Pak ini ada? Karena ini kegiatannya 1, 2, 3, 4. Contoh, pengembangan kompetensi tentang brevet pajak. Ini dengan kompetensi trending kan beda. Maka di sini perlu persiapan sendiri, pelaksanaan sendiri, evaluasi sendiri. Ini juga sama. Karena ini kegiatannya berbeda-beda. Begitu. Tapi persiapannya bisa sekali di sini. Gitu. Nah, contoh di sini nanti, Pak, bagaimana Pak untuk persiapan? Persiapan kan semuanya sudah ada di sini. Maka yang ada di sini jangan diulang di sini. Contoh, bagaimana? Karena ini dikaitkan dengan ini tinggal ngecek. Sini, checking bahan. Tuh. Kalau di sini kan membuat bahan. Di sini checking bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Checking bahan yang akan digunakan untuk membuat aplikasi. Kan begitu. Nah, pelaksanaannya dari pelaksanaan ini. Jadi sekali lagi yang ada di sini jangan dibawa ke sini lagi. Yang ada di sini jangan bawa ke sini lagi, begitu. Siap. Oke. Oke. Masuk. Masuk. Oke, lanjut. Ini juga sama Bapak Ibu, nggak perhatikan baik-baik. Nih. Nah, nanti saya ulangi sekali lagi. Nih. Kegiatan jenengan itu aktualisasi berapa hari? 4 minggu. 4 minggu, 1 5 bulan minggu. ya. Kalau ditanya persiapannya berapa hari? Persiapan 6 hari. Ya, oke, 6 hari ini. Pelaksanaan berapa hari? Evaluasi berapa hari? Evaluasi itu 3 hari. 3 hari berarti 10 hari. Sisanya berapa hari? Sisanya 20 20 hari. hari. Maka kegiatan jenengan lah, umpamanya kegiatannya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu masing-masing butuh waktu itu 2 hari. 2 sampai 4 hari, 2 sampai 4 hari, 2 sampai 4 hari. Logis enggak kira-kira? Terlalu memaksakan sih Pak sebenarnya. Loh, kok selalu memaksakan? Logis enggak kira-kira? Kalau kegiatannya kita melaksanakan antara 2 sampai 4 hari. Logis Kalau 4 hari. Kalau 4 hari logis, Pak. Ini kan antara 2 sampai 4. Bukan 2 sampai 4, antara 2 sampai 4 hari antara. Contoh, nggih. Ya. Pelaksanaan pembelajaran ini brevet ini umpamanya ini kan satu kegiatan. Iya. Tapi bisa 5 kali pertemuan loh ini. Nggih. Pertemuan pertama tentang konsep brevet, pertemuan kedua, 3 kan bisa 5 kali. Jadi ini kan antara. Layak enggak kira-kira? Oke, saya tanya jenengan. Sekarang dengan ada kegiatannya di sini ada 4 hari, tapi dilaksanakan 2 kali. Pertanyaannya kalau dia ditanya, dilaksanakan berapa kali, Mas? 2 kali, Pak. Dengan berapa kali aktualisasinya 1 bulan. Persiapannya berapa? 7 hari. Evaluasi 3 hari. Dan sisanya 20 hari. Ya, dilaksanakan kegiatan berapa? 2 hari. Yang 18 hari kemana? Pulang kampung, Pak. Masa begitu? Yo. Nah, harus logis, nggih. Nggih.
Nah, oleh karena itu tadi diberikan, andai kata ini dilaksanakan itu 20 hari itu 5 kegiatan, ini masih layak. Sebab Masih apa? layak. Karena banyak hal yang ada di sana sehingga antara 2 sampai 4 hari. Jadi sekali lagi, ini dilaksanakan sekali, tapi jaraknya itu antara 2 sampai 4 hari gitu loh, Mas. J. Ini juga sama. Sekali, ini sekali, ini sekali. Tapi rentang waktunya itu antara ini dengan ini. Rentang waktunya. Ngoten nggih? G. Nah, jadi sekali lagi nanti dengan cek ulang terkait dengan kegiatan ini. Oke, ini yang terakhir adalah kendala. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan masuk pada bagian akhir. Monggo, tidak ada pertanyaan? Monggo Mas Mat Rohim. Tidak ada? Sementara cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, saya mau minjem PPT jenengan boleh? Boleh. Oke, Mas Mat Rohim. J. Saya pinjam PPT jenengan nggih. G. Siap, Pak. Siap di Siap dieksekusi. eksekusi, dilanjerat. Oke. Siap. G. Ah. Ini punya Mas Mat Rohim. Itu ada yang kurang, Bapak. Apa? Matriknya belum saya masukkan itu. Lo kena dimasukkan kemana tadi? Sebelum jadwal itu kan harusnya ada Ya, metrik dimasukkan itu. kemana? Jenengan kok belum dimasukkan? Bisa. Kelewatan, Bapak. Oh, kelewatan. Iya. Tapi yang sekarang sudah ada, Bapak. Atau Nah, saya kirim WA. Jenengan tuh kalau mahasiswa kok bilang gini, kelewatan. Lanjut nggih. Nggih. Kita judul. Nah, Mas, Dalam. jenengan utangnya piro? Utangnya itu 2, Pak. BSA sama IAIN salah 3. Lah, nulis kan secumprit kuwi sing kuwi nganggo kacamata apa ndelok iki. Oh, kurang besar ya, Pak? Enggak, dilihat dari Kalimantan Timur itu kecil banget itu. Oh, oke. Sing rada patut ngono lho. Mosok Nggih, Pak. judul kok segini Siap. gitu loh. Aduh. Nggih. Sing rada gede nggih. Nggih. Nah, tahunnya di Mas. Tahunnya belum. Kenapa Itu belum? salah. Ini kan yang ngumpulkan dulu itu, Pak. Ini ngumpulinnya kan tanggal berapa itu? Udah kan perintah tahun itu sudah gimana sih? Itu ada 3 berarti, Pak. Kesalahannya yang BSA, IAIN sama kurang tahun. Plus kurang besar. Kurang besar. Ya, plus saya dicatat. Catat ini, Pak, sedang saya catat. Panjangnya sudah cukup, kurang besar ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Nah, saya minta tolong. Iki lan moco piye carane ngene iki? Wih, sahur. Iya, Pak. Jadi nanti Mas Mat Rohim Siap. ini dengan langsung ini latar belakang. Nggih. Nah, di sini jenengan menyampaikannya itu tidak seperti itu. Kan bagaimana, konseptual Pak? Jenengan itu. Jadi umpamanya jenengan pakai biar menarik. Oh, gitu. Nah, pakai apa? Umpamanya ayo. Smart art. Sini.
akan dengan buat berapa umpamanya? Oh, kira-kira 5 paragraf. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Yang sampaikan di sini itu kan PowerPoint, bukan power kata, bukan power kalimat. Oh, Hanya gitu. saja. Nggih. Jadi dengan sampaikan ini PowerPoint-nya itu seperti apa? Poin-poinnya itu gitu. PowerPoint. Poin. Nah, jadi di sini akan gunakan yang mana nanti sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa istilahnya? Selera Nggih. dengan seleranya. Apa mau Siap. pakai mana terserah itu nanti. Sini umpamanya di sini pakai kotak model jendela, gunakan pilihnya 5. Ini 1, 2, 3, 5, nanti tinggal latar belakang ini tinggal menyampaikan nanti Bapak Ibu penguji, kemudian mentor dan sebagainya terkait dengan latar belakang, sampaikan ini sekilas begitu. Oke. Bagi jangan moco sopo iki. Sahur. Siap. Jadi tidak usah banyak-banyak, 5 satu saja ini satu slide saja. Nggih. Tetap satu slide ya, Pak. Satu slide di sini kasih kotak atau bunder-bunder apa yang menarik lah gitu loh. Nggih. Nah, nanti jenengan kalau pengen mencari format yang menarik itu cari di Google contoh PowerPoint yang menarik begitu. Nggih, Pak. Nah, nanti jangan ada sapi langsung ini juga menarik Pak. Oh, sapinya yang ditarik malah. Siap. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi intinya adalah tadi terakhirnya di latar belakang itu solusinya itu harus ada muncul begitu kalimat. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas, tadi apa? Judulnya apa? Yang peningkatan kemampuan membaca. Peningkatan kemampuan membaca teks. Ya, membaca Al-Quran merupakan hal yang sangat penting. Namun demikian tidak semuanya membaca tulisan Arab merupakan hal yang sangat penting karena banyak sekali terkait dengan berbagai pengetahuan itu menggunakan huruf tulisan Arab. Meskipun demikian tidak semuanya para mahasiswa dapat melakukan itu, terutama pada hal-hal yang bersifat pada tulisan Arab gundul. Nah, kesulitan yang ditemukan seringkali terjadi banyak ini, kemudian solusi yang kami tawarkan ini. Selesai, Thomas? Oh, siap. Oke. Ada pertanyaan monggo yang lain. Jadi nanti singkatnya selesai begitu. Oke. Nanti pentingnya umpamanya bisa membaca tulisan atau bacaan tulisan Arab. Itu umpamanya. Terus fakta di IAIN IN banyak mahasiswa bacaan bertuliskan dengan huruf Arab.
huruf Arab. Nah, tidak semua mahasiswa bisa membaca tulisan Arab. Nggih. Terutama huruf gundul. Nah, sekarang muncul apa? Apa kesulitan itu akan menghambat apa? Kesulitan membaca huruf gundul, menghambat apa, Mas? Salah, saya nggak tahu itu. Nggih. Perlu ada solusi, yaitu titik. Kan selesai, Mas. Nah, ini dibuatkan kotak satu sini, kotak satu sini. Kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nggih. 5. Ngoten niku sampun, Pak. Oke. Ngoten niku mencukup ngoten niku. Nah, ya cukup kan, latar belakang kita kan presentasi. Cuma 10 Oh, iya. menit. Mau pulang kampung. Ya, gimana sih? Ya malah enak, Pak, kalau dikit-dikit, Pak. Bukan sedikit, tapi singkat, ringkas. Singkat. Bukan Nggih. sedikit, tapi ringkas. Ini Siap. salah satu contoh. Ditiru. Ini udah tak tulis semua, Pak. Nah, tujuannya ini oke, tidak apa-apa lah. Dengan tujuan iki lan moto yo piye iki. Nah, rada anu sithik ngono ya. Kurang besar. Ya rada anu sithik ngono lho. Siap. Jadi nanti gitu nggih, Mas? Nggih. Tujuan. Umpamanya ini tujuan oke, ini nggak ada masalah. Sekarang. Nah, nanti teknik penyampaiannya itu nanti tinggal menyampaikannya di Bapak Ibu terkait dengan judul yang tersebut sudah saya sampaikan. Ada 2 tujuan, yaitu tujuan yang bersifat umum, kemudian yang bersifat khusus. Terkait dengan tujuan khusus ini adalah tujuan yang berkenaan dengan substansinya. Di antaranya ini umumnya nggak usah. Nggih, nggih. Kan gitu loh. Tapi tetap dicantumkan ya, Pak? Ya dicantumkan. Ya. Begitu. Siap. Masuk. Jadi nanti untuk ini apa dan sebagainya. Nah, sekarang yang berikutnya selain tujuan tersebut juga memiliki manfaat baik itu untuk peserta laksana sendiri dan sebagainya. Semua kemanfaatan ini akan diperoleh manakala kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Selesai. Oke. Lanjut, masuk langsung apa? Ayo. Ya, ini nggak apa-apa. Nah, ini untuk membatasi agar aktualisasi kami. Jadi sekali lagi bukan tulisan, nggih. Tapi aktualisasi kami nanti itu fokus, maka ruang lingkupnya terkait dengan begitu. Metode yang kami gunakan adalah metode tarkis, kemudian membaca teks huruf gundul itu, teks huruf gundul apa sebetulnya ini harus ada. Arab. Yang kemarin sudah saya sampaikan, ada berapa kemarin? Huruf gundul tentang apa kemarin loh, Mas? Nggih. Itu Pak yang menjadi malah renek. Itu yang menjadi kegiatan itu, Pak. Dalam? Yang menjadi kegiatan. Yang menjadi kegiatan itu. Nggih. Nggak apa-apa sudah. Terus kalau ini sudah selesai langsung masuk
Nah, identifikasi isu. Caranya nggak usah seperti ini loh kan. Ini nggak usah pakai ini. Ya, jadi saya sampaikan ini loh. Nanti nggak usah, langsung saja ini dengan ini saja. Isunya nggak usah. Kok isunya nggak usah. Ini loh, Identifikasi identifikasi isu dengan prinsip. Iki ora usah. Iki ora Oke. usah. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana aktualisasi tersebut diawali adanya identifikasi isu begitu. Ada 5 isu yang kami tampilkan. Nah, isu yang pertama nggak usah dibaca. Isu yang pertama terkait dengan pelayanan prima. Isu yang kedua terkait dengan apa? Isu yang ketiga kaitannya dengan apa? Kan gitu. Oke. Nah, oke. Dari isu tersebut kemudian kami lakukan analisis isu. Nah, tuh. Nah, baru di sini nanti kalau dengan akan membaca tadi ini adalah 5 isu tadi kita akan lakukan 5 analisis, kita lakukan analisis. Hasilnya, nah kan belum ada toh. Ya. Harus ada di sini muncul. Baru dengan baca. Dari 5 ini hasilnya adalah 1, 2, 3. Baca 1, 2, 3. Baca. Oh, ya. Siap. Datang nggih? Ya. Nah, ini malah bagus kan jenengan. Ini banyak tuh sebetulnya ininya macam-macam gini bagus gitu loh, Mas. Iya, Pak. Nggih. Tapi jangan dipakai semua ini. Ribet, Pak. Bukan seperti ini kan, ini tinggal dihapus dulu kan gitu loh, Mas. Nggih. Kan dihapus, yang ini dihapus gitu. Umpamanya kan yang akan dipakai cuma 3. Nggih. Daripada buat lagi kan lebih baik menghapus. Nggih. Nah, ini tinggal pindah dengan tagnya gini. Yo, pindah sini. Nah, tarik lagi nih ke sini. Tinggal gitu aja kok loh. Ngoten nggih? Oke. Jadi sekali lagi sini udah. Nah, sudah tadi sudah ada hasilnya sini tadi nggih? 3. Setelah kami peroleh 3 isu yang memenuhi syarat, maka kami lakukan analisis berikutnya untuk menentukan core isunya, yaitu dengan menggunakan USG. 3 ini tadi, Bapak Ibu, kan ini udah. Ternyata skor yang paling tinggi ini. Nah, ini yang merupakan core isunya. Langsung di sini sebut, tulis dulu. Core isunya mana? Tulis dulu. Untuk apa? Untuk bisa memasukkan ke sini itu loh Bapak Ibu. Untuk bisa memasukkan ke sini. Nggak usah ini. Argumentasi itu nggak usah. Tuh. Langsung masuk ke mana? Malah udah habis. Langsung masuk ke core isu. Core isu langsung. Nah. Oke, siap. Langsung masuk ke core isu. Nah. Oke. Langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, teknik penyampaiannya coba dengarkan baik-baik. Setelah kami peroleh core isu, ini. Setelah kami peroleh core isu, maka perlu dicarikan solusi. Core isunya ini, kemudian solusinya ini. Sebutkan. Dari solusi ini kemudian kami buat
kegiatannya yang terbagi atas persiapan dan evaluasi. Dari persiapan pelaksanaan dan evaluasi ini yang sangat penting gitu adalah untuk persiapan ini salah satunya di sini. Nah, harus ada. Kalau seandainya tengah ini harus ada. Satu apa itu? Umpamanya di sini yang sangat penting itu adalah pre-test. Kalau ini adalah pengembangan kompetensi pre-test. Nah, jadi sebelum kami lakukan kegiatan, kami lakukan pre-test dulu untuk mengetahui bagaimana kondisi sebelum kami memberlakukan solusinya. Sementara kegiatannya seperti itu. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini agar pelaksanaannya itu menjadi baik, kemudian kami buatkan metrik. Sebentar Bapak, mohon izin boleh tanya? G. Maaf, kembali ke tabel yang tadi yang persiapan itu Pak. Persiapan. Iya, yang Ini. pretest itu. Nah, untuk yang pretest ini, misal di rancangan aktualisasi saya, itu kan di latar belakang sudah saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya mengajar di mahasiswa bahasa dan sastra Arab, itu ditemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam membaca kitab gundul. Apakah itu bisa disebut dengan pretest, Bapak? Atau Belum. belum? Berarti Belum. harus dilakukan tes Ya. ulang ya? Oke. Ya, harus ada pretest, baik itu Siap. nanti karena pretestnya itu dalam bentuk apa? Praktek membaca. Oh, iya. Nah, nanti jenengan membuat daftar penilaian. Daftar penilaian, nanti nama dan sebagainya. Nama sudah, samping sebelah kanan nama, tulisi aspek yang dinilai. Satu umpamanya ketepatan membaca, kebenaran bacaan, kebenaran ucapan dan sebagainya. Nah, 4 aspek itu. Ketika nanti mahasiswa diminta untuk membuat video atau dan sebagainya, jenengan bisa melakukan penilaian berdasarkan kriteria tadi. Contoh, Ahmad berdasarkan video, dengan dengarkan ketepatan membaca 8, kefasihan membaca 8, kesesuaian makhraj maupun tajwid umpamanya 8, berarti nanti nilainya 8 gitu. Nah, tapi nanti berdasarkan itu nanti halo Pak, kan di persiapan itu kan ditulisnya pretest. Nah, di tempat saya kan kalau tulisannya pemetaan pripun Pak? Sebenarnya kegiatannya sama-sama memetakan siswa ketika ada yang sudah paham atau belum, sampai mana, sejauh mana. Pertanyaannya pemetaannya pakai apa? Apakah tetap disebut pemetaan atau diganti pretest, mohon Pak? Karena saya namanya pemetaan. Tanya dulu. Saya tanya pemetaannya pakai apa? Pakai form pemetaan, ya hampir sama Pak. Jadi kayak dinilai dulu, di pretest secara seperti. Dijawab dulu dong, pemetaannya pakai apa? Maksudnya pakai praktik dulu Pak. Nah iya kan, sekarang pakai praktek, kan diuji kan? Nah, 2 kali pernyataan atau 1 kali pernyataan? Jadi pemetaan itu adalah setelah dilakukan kegiatan pretest itu baru dipetakan, namanya kategori, ditulis. Tulis kategori. Bukan kata nongko loh, kategori. Pretest dulu baru pemetaan atau kategori. Nah, nanti diajari lagi, nanti bagaimana caranya nanti diajari.
Ya, Nggih. gampang. Nonton nggih, tetap harus ada. Nah, di sini terakhir ada ini namanya evaluasi hasil. Itu apa itu? Pakai post test. Nah, itu loh. Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk yang pretest tadi, apakah boleh menggunakan Google Form? Kemudian itu kalau di mata kuliah, kalau saya kan ekonometrika, di situ ada mahasiswa semester 5, ada 6 kelas. Apakah semuanya itu kita lakukan aktualisasinya di seluruh mahasiswa atau diambil sampelnya saja, Pak? Ya, jenengan tinggal saya ulangi, itu sebetulnya selesainya di ruang lingkup. Ruang lingkup jenengan itu siapa, objeknya itu harus jelas. Itu ada di ruang lingkup, nggih? Oke. Jadi kalau dijawab di ruang lingkup sudah kelihatan, oh mahasiswa semester 6, 7, 8, 9, 10 kan ketahuan di situ. Nathan. Nah, ini sudah saya sebutkan untuk mahasiswa IAIN. Nah, di ruang lingkup hanya ada 2 kelas, umpamanya gitu, Mbak. Nathan, nggih? Nggih, Pak, siap. Ya. Oke. Jadi dari kegiatan ini kemudian kami buat metriknya. Oke, metrik. Oke, ini metriknya, nggih. Baik, coba dilihat di sini Bapak Ibu. Ini apa ini? Persiapan. Nah, ini kosong. Persiapan itu tahapannya ini. Di sini ada pretest, di sini tadi. Pak, pretest teorinya itu seperti apa contohnya, Pak? Dan jenengan apa judulnya? Kan membaca teks Arab gundul itu. Nah, kalau Berarti umpamanya bagaimana apakah kalau tulisan ini dibaca benar atau salah kan gitu, Mas? oh, ngoten nggih. Umpamanya itu kan teori. Umpamanya ada Oh, tulisan an. Nah, dengan satu kalimat coba bacaannya yang benar itu adalah ani apa ana apa anu kan gitu loh, Mas. Nggih. Masuk, Itu Pak. berarti kan konseptual Teori, kan nggih. itu. Nggih. Teori. Oh. Bisa nggih? Nggih, Pak. Umpamanya di sana kan ada teorinya, ada alif, ada lam, ada lam, al itu loh Mas, al. Nah, Nggih. itu dia bacanya illallah apa Allah apa ngerti loh Mas maksudnya. Nggih. Ini. Masuk. Terus Matur suwun. ditanya alif di depan ini fungsinya apa? Umpamanya gitu loh Mas. Dalam bacaan. Nggih. Nonton nggih. Nggih. Itu teori dan prakteknya nanti monggo nanti. Oke. Baik, perhatikan baik-baik di sini. Tadi ada kegiatannya ada berapa? 5. Sini umpamanya ini ada kegiatan nih. Semuanya dilihat dulu semuanya. Ayo. Ada kegiatan berapa di sini? 5, Bapak. Oke. Di sini kita masukkan metrik ya 5 juga ya di sini ya. Iya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kegiatan. 1. Di sini ada evaluasi kan? Iya, ada. Lakukan ini biar tidak 2 kali kerja jenengan nanti. Ini lakukan setelah ini langsung dites. Ini dites, ini dites, ini dites. Maka di sini jenengan contoh pengembangan ini atau pembelajaran ini di sini outputnya apa? Pemahaman. Dari mana tahu? Nanti dievaluasi di sini. Evaluasi ini. Di sini kan pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang kemampuan membaca, pemahaman tentang cara membaca huruf gundul apa? Nggih. Sini. Nah, di sini kan cara membaca huruf gundul. Nah, di sini kan outputnya kan kemampuan cara membaca huruf gundul apa tadi kan. Nah,
Hasilnya seperti apa nanti? Di sini dilakukan evaluasi. Jadi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tes lagi, tes lagi, tes lagi. Sehingga nanti di sini ada hasil, ada hasil, ada hasil, ada hasil. Dibuat rata-rata. Itu. Kalau nanti umpamanya di sini bukan siapa yang bukan kaitannya dengan pembelajaran tadi, ya? Yang bukan pembelajaran siapa ini? Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu apa Mbak Ayu? penerapan aplikasi pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, Bapak. Jadi kalau itu berarti di sini jenengan di sini itu bukan pretest nggih. Tuh. Observasi. Apa? Atau dengan observasi boleh. Salah satunya dengan cara apa? Bertanya kepada pelaksanaan pengelolaan kendaraan selama ini sudah baik. Jawabannya belum, kadang-kadang dan sebagainya, 3 dan sebagainya gitu loh Mbak. Wawancara langsung berarti ya Pak ya? Kalau saya Langsung tulis ya boleh, tidak langsung ya boleh, pakai angkat ya boleh. Nah, setelah itu nanti akan ada data. Maka salah satunya adalah data tentang apa? Tentang itu atau data tentang hasil pretest, swab-test. Data hasil titik-titik. Data hasil observasi, data hasil pretest, data gimana Mbak? Kok hilang ya? Yo, Mbak Ayu. Mana Mbak Ayu tadi? Hilang ya? Mbak Ayunya tadi mana? iya Pak. Sini teriak-teriak kok. Di sini hujan deras Bapak, jadi sinyalnya agak hilang-hilang. Iya ya, jadi sini tadi ada observasi tadi, nggih. Oke. Nah, di sini nanti hasilnya data hasil observasi. Kalau yang pretest ya data hasil pretest. Itu. Kalau wawancara ya data hasil wawancara, ngoten nggih. Halo. Oke. Terus nanti ada evaluasi hasil. Nah, di sini ada evaluasi terakhir, ini adalah evaluasi hasil. Di sini Waduh. halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Terlempar semua. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya Pak. Kok hilang ya? Halo?
Iya, Pak. Pak. Ini hilang semua ini. Apanya, Pak? Oke. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Lapor Bunda. Ini angin besar itu. Oke. Jadi nanti Mas Matokin. Ye, siap. Tuh. Hilang lagi, Pak. Yang lagi ya. Oke. Ini anu nih. Belum pada mandi nih. Iya, Pak. Sudah. Karena belum pada mandi makanya begitu. Mungkin, Pak. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita tinggal sedikit untuk masih kelihatan ya ini ya. Oke. Jadi nanti ini mohon untuk dicermati. Jadi nanti untuk presentasinya ini utamanya nanti untuk presentasinya nggih. 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 Pada saat presentasi Bapak Ibu, dari kegiatan tersebut kami buat sebuah matrik seperti ini, matriknya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, intinya maka di sini jangan buatkan yang di sini merah-merah, yang penting-penting jangan Merahin. ini Tandai. ini agak merah, ini kasih merah, ini di sini. Untuk tadi persiapan salah satunya adalah kami melakukan pretest atau kami melakukan survei untuk mendapatkan data. Setelah itu kemudian kami lakukan kegiatan ini. Setelah kegiatan kami lakukan evaluasi juga. Setelah kegiatan kami lakukan evaluasi. Setelah kegiatan kami lakukan evaluasi dan sebagainya. Dari total Hilang lagi. Allah. Ini aku hujan besar ya, punya aku. ini hujan angin. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa nanti sebentar lagi, sedikit lagi kok. Pak. Oke. Oh iya. Nah ini sudah. Oke. Jadi nanti intinya di sini, mohon nanti untuk diberi penanda ya, ini ada merah, di sini kasih merah, di sini kasih merah, begitu. Sehingga nanti penguji tahu, oh hasil akhirnya itu apa, itu nanti. Data yang ada di sini, nih, lihat, tolong diperhatikan dulu. Data yang ada di sini akan kami perbandingkan yang ada di sini, ada sini, ada sini, ada sini, dan ada di sini. Kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa, itulah yang akan kami jadikan sebagai bahan laporan terkait dengan aktualisasi yang akan kami lakukan. Terima kasih. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Berarti untuk jadwal kegiatan itu tidak perlu dilampirkan di ini ya, di PPT-nya ya? Ya lampirkan. Cuma kan jadwalnya dan nanti kan belum selesai tadi sebenarnya. Oh, kirain sudah selesai itu. Kan? Oh, belum. Iya, Pak. Lanjut berarti. Kan belum selesai kan. Nah, ini kan Oh, lanjut. oke. Masih. Masih. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu agar materi kamu bisa dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kami buatkan jadwal. Dalam aktualisasi itu 1 bulan, maka persiapan kami itu 1 minggu yang terdiri atas salah satunya tadi seperti tadi beberapa kegiatan yang salah satunya adalah
pretest akan kami laksanakan pada tanggal sekian. Kemudian kami laksanakan kegiatan ini tanggal sekian. Pelaksanaan kegiatan ini selama 20 hari kerja yang kami bagi menjadi 5 kegiatan. Kegiatan ini sebagainya. Dan kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi akan kami laksanakan selama 3 hari, yaitu untuk melaksanakan evaluasi 1 hari dan menyusun laporannya selama 2 hari. Begitu, selesai. Nah, yang terakhir, tolong ini konsistensi menulisnya, nggih. Itu yang tadi saya sampaikan ini. Oke. Selesai. Ya. Bagaimana, Bapak Ibu? Sedikit cerah. Silahkan, Pak. J? Ada pertanyaan? Pak Muhoji, berarti tabel-tabel tetap dimasukkan ke slide PPT seperti yang Bapak contohkan tadi ya, Pak ya? Waduh. Kok putus-putus pun, Mbak? Ulangi. Iya, Pak. Maaf, ini hujan deras sekali. Jadi tadi yang Bapak sampaikan itu sebagai pedoman kami dalam membuat PPT-nya ya, Pak ya, tabel-tabel dimasukkan. Itu nanti tabel-tabel itu nanti kalau akan sudah kegiatan nanti. Tabel itu kan nanti untuk fungsinya itu. Kalau ada yang mau tabelnya apa tabelnya? Yang tadi Pak seperti tabel analisis, APKL, USG, terus matriksnya Pak. Kalau itu sudah dimasukkan di dalam laporan, maka tidak usah dibuat lampiran. Tapi kalau di dalam umpamanya Pak, suaranya hilang lagi. Sinyalnya hilang. Terputus, Pak. Hujan. Itu kan maksudnya apa, Mbak? Ditaruh di PPT maksudnya? Iya, di PPT-nya. kalau laporannya nanti, jadi untuk diperentel. Tabelnya tabel dalam ya, bukan tabel luar, nggih. Iya, Pak. Maksud di saya lampiran. dimasukkan ke slide, Pak, slide PPT. Tabel secara lengkap gitu atau yang penting poin-poinnya saja berarti ya, Pak ya? Ya yang dibutuhkan saja, Mbak. Nggak usah sedetail yang di RA nggih. Matur nuwun, Pak. Oh iya, nanti iya. Jadi itu tadi saja yang metrik, kemudian jadwal itu Analisis. sehingga nanti penguji itu paham gitu loh, Mbak. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin ngambil charger Pak. Udah kedip-kedip. Ada yang bertanya lagi, monggo? Ada, Pak. Mas Irfandi, Mbak Sila, Mas. Badan, Pak. Saya Tidak bertanya, Pak. ada, nggih. Pak Matrofim itu loh, Pak. Oh, silakan. Tapi ini pertanyaan lebih ke teknis ya, Bapak. Yang di mana di Kolabjar di LMS-nya itu kan ada menu untuk chatting itu. Halo? Semesta tak merestui. Menu untuk chat tadi, Mas. Iya, yang di LMS-nya itu Monggo. bisa
manfaatkan apa tidak, Pak? Bisa, itu kan saya sudah kirim ke jenengan, tapi nggak ada yang nanggapi satu pun. Nggak ada notifikasinya soalnya, Pak. Kan saya udah kirim kan? Ngirim apa, Pak? Loh, di live chat ngirim apa? Ngirim apa, Pak? Nggak ada. Kalau untuk itu menggunakan Putus-putus, Pak. akunnya adalah akun tutor. Tapi kalau untuk Satu WA. Hilang lagi suaranya. Kayaknya beliau yang koneksinya. Iya nih. Hujan ya. Hujan di luar hujan. ya suaranya saja, videonya nggak dulu, biar bisa. Iya. Sudah, Pak. J. Pak, lebih keras, Pak. Putus-putus terus. Oh, udah jelas kok, Pak. Pak Ayu minta yang keras. Ya ini hujannya juga gede. Tak direstuin. J. Jadi Bapak Ibu kalau akan membuka chatting itu menggunakan akunnya adalah akun untuk coach. Tapi kalau pembelajaran menggunakan akun tutor. Tutor. Oh. J. Jadi akunnya coach, yang satu akunnya tutor. Ye. Tapi mulai besok. Oh, ngoten. Nanti setelah seminar baru nanti sudah mulai itu baru nanti menggunakan itu nanti. Nggak apa-apa. Kalau ini juga sebetulnya sudah, cuma kan nanti nggak apa-apa. Nanti digunakan itu juga lagi juga nggak apa-apa. Yang ini ya, kemarin yang kan saya gunakan itu respon. Nggih. Yang Coach Darwi 06 itu, Pak. Ya, Coach Oh. Darwi. J. Assalamualaikum. Semoga hari ini semua tugas dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar semua itu ya. Oh. Iya, nggak ada yang merespon karena nggak ada yang buka. Iya, Pak. Biasanya Bapak sapanya lewat WA kok. Oh, bukan. Karena ini kan beda. Ini untuk ini kan beda nih. Ini nanti menjadi bukti coaching itu ya, Pak? Betul, betul. Nah, itu ini berkaca pada kelompok lain ya, Pak. Itu kan ada yang WI-nya itu menjadwalkan waktu khusus untuk live chat, ngoten. Ya, jangan mau jam berapa aja lah, nggak apa-apa lah itu. J. Saya manut mbak-mbak ini atau mbok-mbok. Mau jam berapa? Khusus malam ya. Gitu aja nggak apa-apa malam. Malam. Siap. Live chat. Ada lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada kita tutup. Tutup. Tutup, nggih. Siapkan besok untuk presentasi, nanti diperbaiki untuk Bismillah niati besok kita bisa bertemu kembali. Itu saja.
Amin. Kurang dan lebih maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.